Nah, tujuan kita melakukan penyiraman seperti ini agar nanti diberikan pupuk itu, kita tidak melakukan pemupukan kocor di pangkal batang di sini kawan-kawan, tetapi di Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Ardana Piti. Nah, pada hari ini kita berada di kebun tanaman cabai lagi. Ini merupakan tanaman cabai rawit Ori 212. Walaupun situasi yang tidak stabil, ekstrim, cuaca yang sangat panas, tetapi tanaman cabai rawit Ori 212 yang kita tanam masih tumbuh dengan maksimal. Nah, teknik yang kita lakukan dalam perawatannya adalah selalu menggunakan sistem di mana kita dalam pemberian nutrisi itu dengan sistem kocor. Memang pada dasarnya untuk merawat tanaman cabai di musim kemarau ini memang sangat susah sekali. Kita mengakui sebagai petani. Karena apa dikatakan susah? Terutama kendala masalah air. Jadi kalau sudah air tidak ada, secara otomatis pertumbuhan tanaman cabai yang kita tanam di musim kemarau atau di lahan kering pasti mengalami yang namanya pertumbuhan yang tidak normal atau dalam arti kata kerdil. Nah, untuk mengatasi hal seperti ini, khususnya pada hari ini kawan-kawan, kita akan melakukan pemberian pupuk, di mana pupuk ini sebenarnya sudah diberikan untuk pupuk susulan, tetapi seperti yang sudah saya sampaikan, karena lahan sangat kering sekali, maka kita memberikan dengan teknik khusus, di mana teknik ini mampu akar tanaman ini bisa menyerap pupuk yang kita berikan secara sempurna kawan-kawan. Nah, inilah kawan-kawan kondisi tanaman cabai rawit Ori 212 yang kita tanam sudah lumayan besar seperti ini dan sudah memasuki fase generatif, bunganya cukup banyak seperti ini dan sudah pecah cabang. Nah, sudah sangat bagus. Kita juga sudah memasang lanjaran atau tiang-tiang untuk penyangga agar tanaman tidak roboh. Walaupun di musim kemarau seperti yang saya katakan tadi lahan kering, tetapi pertumbuhan tanaman cabai yang kita tanam masih tumbuh dengan secara maksimal kawan-kawan. Nah, karena itu kita mempunyai teknik khusus dalam perawatan. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita akan melakukan teknik pemberian pupuk. Sebenarnya ini karena sudah memasuki fase generatif, sebenarnya sudah harus diberikan pupuk susulan berupa granul. Tetapi karena lahannya kering, kita akan melakukan dengan cara khusus kawan-kawan. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah penyiapan air atau menyediakan air kawan-kawan seperti ini. Ini tempatnya 20 liter karena lahan kering seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kalau kita memberikan pupuk secara granul atau butiran itu kurang maksimal kalau di musim kemarau. Ini contohnya, dan kita sudah membuat lubang penyiraman. Biasanya kita membuat lubang di sini kawan-kawan, tetapi kita buat di tengah-tengah di antara kedua tanaman cabai seperti ini biar lebih dekat karena situasi lahan yang sangat kering. Jadi kita maunya menghemat air kawan-kawan. Makanya setelah kita buat lubang seperti ini, dan kita sudah kemarin melakukan penyiraman dengan selang itu kawan-kawan sedikit, tetapi belum semua kita siram. Nah, teknik yang kita lakukan adalah seperti ini. Setelah air kita persiapkan seperti ini, bisa memakai selang atau dengan bahan yang lain, kita siram dulu sampai basah ini kawan-kawan. Nah, seperti ini di pangkal batang dan juga di tengah seperti ini. Nah, tujuan kita melakukan penyiraman seperti ini agar nanti diberikan pupuk itu bisa diserap oleh akar secara sempurna kawan-kawan. Nah, seperti itu caranya. Memang yang terpenting adalah persediaan air. Bisa kita menggunakan gayung atau tempat seperti ini, bisa juga kita menggunakan selang kalau ada sumber airnya kawan-kawan. Nah, kita buat di tengah seperti ini menjadi lebih hemat. Seperti ini. Yang terpenting di pangkal batang juga kita siram seperti ini sampai basah dia. Jadi cukup dengan satu tempat seperti ini. Memang cukup banyak ini karena situasi lahan sangat kering. Kalau tanpa seperti ini kita lakukan terlebih dahulu, pemberian pupuk itu akan percuma kawan-kawan. Tidak diserap secara utuh oleh akar tanaman itu sendiri. Kalau seperti ini nanti baru kita memberikan pupuk susulan. Tetapi yang kita berikan di sini bukan sistem granul atau butiran. Tetap kita akan melakukan sistem kocor dengan pupuk yang cukup bagus sebenarnya kawan-kawan.
Langkah kedua yang kita lakukan adalah kita menyiapkan tempat air seperti ini kawan-kawan. Ini ember ukurannya 20 liter air, kemudian kita siapkan pupuk NPK. Nah seperti ini. Dan takaran yang akan kita gunakan, biasanya kita memberi pupuk susulan kalau ada hujan dengan granul atau butiran langsung. Tetapi karena musim kemarau kita menggunakan dengan cara seperti ini. Ini takarannya kurang lebih satu tempat ini kalau ukuran air itu 100 ml. Tetapi kalau kita ukur dengan sendok makan ini kurang lebih 10 sampai 12 sendok ini kawan-kawan segini. Nah satu tempat ini. Nah, kenapa kita menggunakan lebih banyak? Karena ini biar tanamannya lebih penyerapannya lebih bagus karena ini merupakan pupuk susulan. Nah, kita pakai 2 tempat seperti ini. Dalam ukuran 20 liter air. Nah, seperti ini. Nah, biasanya kita juga melakukan pemupukan langsung di pangkal batang itu dengan cara sistem fermentasi, tetapi ini kita melakukannya tanpa fermentasi. Nah seperti ini, sesudah kita aduk dulu, ini pupuk ini mudah larut dalam air kawan-kawan. Nah kita aduk merata dulu seperti ini, biar dia larut semuanya. Nah jika ini sudah larut atau tercampur secara merata, baru kita menggunakan alat kocor seperti ini. Ini ukurannya 100 ml ini kawan-kawan. Ini kita menggunakan botol atau ini kita potong. Nah teknik yang kita lakukan sangat simpel sekali. Nah, kita tidak melakukan pemupukan kocor di pangkal batang di sini kawan-kawan, tetapi di tengahnya saja sudah cukup seperti ini. Seperti ini. Jadi karena kita sudah siram tadi dengan air, otomatis akar tanaman cabai ini akan lebih mudah menyerap pupuk yang akan kita berikan sehingga tumbuhnya menjadi sangat subur nanti walaupun di musim kemarau. Kita pakai 2 tempat seperti ini. Mengapa kita memakai 2 tempat seperti ini? Karena kita memupuknya atau memberikan sistem kocor di tengahnya saja. Karena ini tanamannya 2 kawan-kawan, di sini 1, di sini 1. Akhirnya kita berikan 2 dengan maksud ini mendapatkan 1, itu mendapatkan 1 bagian. Itu maksud yang kita lakukan. Seperti ini. Semua kita lakukan pemberian pupuknya secara seperti ini. 2 tempat artinya 200 ml dia kawan-kawan. Di tengahnya. Ini lebih aman dia kalau kita tidak melakukan fermentasi. Cara pemupukannya seperti ini. Kalau dilakukan secara fermentasi bisa langsung di pangkal batang. Kita hanya menggunakan NPK tanpa campuran apapun. Kegiatan kita hari ini memberikan pupuk susulan dengan cara dikocor dengan menggunakan NPK sudah selesai kita lakukan. Semoga apa yang saya sampaikan, semoga apa yang saya berikan teknik-teknik dalam perawatan tanaman cabai di musim kemarau atau di lahan kering dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama.